It's easy to think that when we give, not much happens. That's because we tend to think of it as a single transaction. We give, they get. The end. But what if there is more to the story? What if God is doing more than we know with our gift? Good news. He is. When we give, we are doing more than we know, because God does more than we could imagine in 3 key ways. God works through us. We become a pipeline through which His blessings flow. Instead of holding tightly to what He has given us, we must let it overflow into the needy world around us, allowing God's glory to shine. God works with us. We become partners in His mission to renew and restore all things to Himself. Through our prayers, presence, gifts, service, and witness, we join in the gracious work He has already begun. We become co-creators, shaping His world for good. God works in us. We become participants in His work of grace within our own hearts. Our giving helps transform us, even as we bless others. And as we align our treasure with what He treasures, we reveal the work He is doing in our hearts to make us more like Jesus. Shalom dan selamat pagi. Kita sangat bersyukur karena kita dapat bersama sekali lagi dalam ibadah online. Tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Pastor Ros Kulabid untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Dipersilakan. Shalom, selamat pagi jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, kami ucapkan syukur dan terima kasih kebaikan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan kepada setiap kami meskipun dalam keadaan pada saat ini kami dalam keadaan pandemik, tetapi kami bersyukur Tuhan karena kami tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah curahkan kepada kami di dalam keluarga kami, di dalam daerah kami, di dalam negeri kami, bahkan di seluruh negara kami di Malaysia ini. Bapa di surga, sebentar ini kami akan meneruskan acara kami. Kami memohon belas kasihan Tuhan, pimpinan Tuhan, menyertai setiap kami, khususnya yang terlibat di dalam pelayanan, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tim pujian penyembahan dan bahkan semua anak-anak Tuhan yang bersama-sama beribadah di dalam secara online ini. Bapa di surga, kami percaya meskipun kami tidak bersemuka untuk beribadah bersama, tetapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan, hadirat Tuhan menyertai kami di dalam setiap pertemuan, perkumpulan-perkumpulan, khususnya di dalam setiap keluarga kami masing-masing. Bapa di surga, saat ini saya juga mau berdoa khususnya bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang di dalam kesusahan, kedukaan. Kami memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan menghiburkan mereka, menguatkan mereka, bahkan terus memimpin mereka supaya mereka tetap berpaut kepada Engkau Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang sedang dalam keadaan sakit, di rumah, di hospital. Tuhan kami doakan tangan Tuhan untuk menjamah setiap anak-anak Tuhan, supaya mereka diberikan kesembuhan, bahkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Bapa di surga, kami tidak lupa bagi mereka yang sedang berada di dalam ward-ward karena mereka dijangkiti dengan COVID-19, Tuhan kami mau berdoa supaya bagaimanapun keadaan mereka Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan terus memberikan kekuatan, bahkan kesembuhan kepada mereka. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, dan kami juga terus menyerahkan seluruh kepimpinan negara kami,
supaya Tuhan akan terus beri mereka hikmat bagaimana untuk memulihkan, membuat pelan untuk memulihkan, bagaimana untuk mengurangkan penularan jangkitan COVID-19 di seluruh negara kami. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, karena kami tahu bahwa hadirat Tuhan ada di mana tempat kami berada. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa menyerahkan ibadah online kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Mari jemaat Tuhan kita mengatakan amin. Mari kita membuka Alkitab kita dan sama-sama membaca ayat firman Tuhan yang dipetik daripada Mazmur 31 ayat 1 hingga 8. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh kerana keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh kerana nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala dan yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia Engkau, karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Shalom saudara, mari kita datang kepada Tuhan, kita memuliakan namanya, karena Dialah yang berkuasa atas seluruh bumi. Haleluya. Sepenuh
Kami umat-Mu ya Tuhan, dengan hati yang sungguh dan tulus, kami datang kepadamu, membawa kerinduan kami. Terimalah puji-pujian kami pada pagi ini ya Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu
Shalom. Sekali lagi, shalom. Terima kasih tim pujian dan penyembahan yang mengiringi kita di dalam pujian dan penyembahan buat pagi hari ini. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur sekali lagi karena pagi hari ini kita dapat beribadah walaupun hanya atas talian, tapi saya yakin dengan doa kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Belum kita meneruskan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami sekali lagi menaikkan pujian dan syukur hadirat Tuhan buat pagi hari ini. Karena Tuhan memimpin kami satu minggu yang lalu dan pagi hari ini kami beribadah sekali lagi. Walaupun hanya dilaksanakan melalui atas talian. Tapi saya berdoa dengan kuat kuasa dari Roh Allah. Kami mendapat berkat bersama-sama. Dimanapun siaran ini dituntun, semuanya memiliki berkat yang sama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini ialah iman bertambah teguh. Di dalam pembacaan Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang kelima, saya akan membaca dengan suara kedengaran. Demikianlah jemaat diteguhkan di dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara soal iman bertambah teguh, ini bermakna bahwa iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang mantap, iman tahan lasak, dan iman yang tidak mudah dipengaruhi oleh situasi atau keadaan di sekeliling ataupun suasana yang berlaku pada masa kini. Sesuai dengan pembacaan ayat firman Tuhan pagi hari ini, yaitu Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang kelima. Firman Tuhan menyatakan agar seharusnya iman jemaat semakin lama, semakin teguh. Semakin banyak cabaran, semakin iman yang mantap, semakin banyak kesulitan, semakin kokoh iman sebagai anak Tuhan yang punya iman yang bertambah teguh. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, oleh itu bagaimana cara kita untuk meneguhkan iman sebagai jemaat Tuhan? Ini beberapa faktor. Antara lain faktor buat pagi hari ini, sekurang-kurangnya ada 5 faktor bagaimana iman bertambah teguh di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama yaitu iman bertambah teguh karena didorong oleh keperluan rohani. Matius pasal 4 ayat yang keempat menyatakan, tidak perlu saya membaca ini, di mana dalam ayat ini menyatakan bahwa pada waktu Yesus berdoa dan berpuasa dan dilihat oleh iblis, dia sedang memiliki kelemahan, yaitu dari segi tubuhnya, karena sudah beberapa hari dia tidak minum dan tidak makan. Tetapi sebagai iman yang teguh, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus menyatakan bahwa manusia bukan hidup karena roti,
atau makanan, tetapi manusia hidup karena firman Allah. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, supaya iman kita bertambah teguh pada waktu kita mengalami kelemahan sama seperti yang dihadapi oleh Tuhan, kita tidak mengharapkan perkara-perkara lain selain daripada kita melihat firman Tuhan yang dinyatakan di sini bahwa firman Tuhan ini adalah makanan rohani. Untuk itu jadi iman yang teguh perlu makan firman Tuhan, perlu lakukan sesuatu dalam hal pembacaan firman Tuhan. Oleh itu firman Tuhan bukan hanya dibaca, firman Tuhan bukan hanya didengar, tapi dihadam. Dan inilah diistilah sebagai makan firman Tuhan. Menjadikan satu sajian secara rohani, menjadikan satu santapan rohani setiap pagi atau sepanjang hari. Dalam hal yang kedua, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, agar iman bertambah teguh ialah yang kedua, iman bertambah teguh karena latihan ibadah. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 hingga 8, saudara dan saudari menyatakan bahwa latihan ibadah ini sangat berguna, baik secara jasmani, apalagi kalau latihan ibadah, di mana ini sangat berguna sama ada untuk hari ini ataupun masa yang akan datang. Sebelum PKP kita bebas untuk adakan latihan ibadah. Kita dapat beribadah secara fisikal di gereja, kita dapat ibadah melalui kelompok sel dan sebagainya. Tetapi dalam masa sekarang ini kita tidak dapat berbuat demikian. Hanyalah kita lakukan bagaimana melatihkan ibadah kita dengan buat kajian, dengan buat selidik sendiri tentang firman Tuhan. Apa yang diselidik, apa yang dibaca, serta kita memuji Tuhan. Bab itu merupakan satu latihan ibadah. Kita buat latihan sendiri, kita buat pembacaan sendiri. Ini tujuannya melatih diri kita di dalam hal beribadah. Bagaimana dengan pujian? Karena kita tidak dapat beribadah bersemuka, senang atau mudah saja kita mendapatkan pujian. Yaitu banyak di YouTube sekarang ini, banyak dapat. Walaupun tidak ikut menyanyi sama-sama, tapi hanya cukup di dalam hati. Itu cukup melatih iman kita agar kita boleh iman kita diteguhkan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, iman bertambah teguh karena hidup suci. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Ini memberi ingatan pada kita bahwa kita harus mempertahankan kehidupan suci ini. Dari segi perkataan, dari segi tingkah laku, dan dari segi kejujuran kita, di mana kita pertahankan kesucian yang kita miliki, kekudusan yang kita miliki. Inilah yang menyebabkan semakin hari kita praktikkan kehidupan suci ini, semakin hari iman kita diteguhkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita secara rohani. Yang keempat, iman bertambah teguh karena stabil mendengar firman Tuhan. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-15. Dikatakan apa yang kita sudah pelajari, bahwa kita pegang ajaran demikian. Utamakan pendengaran firman Tuhan, utamakan pembacaan firman Tuhan, dan renungan firman Tuhan setiap hari. Di mana saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan aktiviti awal pagi, yang pertama yang harus dilakukan, kita membaca firman Tuhan. Kita merenung firman Tuhan dan mempraktikkan firman Tuhan di setiap hari, setiap pagi. Inilah yang disebut bahwa kita mendengar, belajar firman Tuhan dengan stabil secara terus menerus.
Kebiasaan waktu pagi, pertama-tama yang kita jangkau adalah handphone kita. Tapi bukan satu masalah, sebab di dalam handphone ada aplikasi Alkitab. Dan ada pelbagai lagi, bagai renungan yang kita terima daripada sahabat-sahabat kita. Untuk itu saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita update apa-apa yang perlu update di dalam kehidupan kita, pertama kita update tentang firman Tuhan, renungan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Itulah yang disebut kita stabil mendengar firman Tuhan. Dengan kestabilan kita mendengar firman Tuhan, maka semakin hari, semakin iman kita bertambah teguh. Yang akhir saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, yaitu iman bertambah teguh karena sesuai dengan jumlah atau masalah cabaran yang kita hadapi. 2 Tesalonika pasal pertama ayat yang keempat, di mana iman jemaat yang ketika itu mendapatkan satu pujian daripada Tuhan disebabkan pada waktu mereka mengalami satu cabaran, aniaya, mereka tetap bertahan di dalam iman mereka. Dengan ini saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita perlu untuk bertahan di dalam menghadapi segala cabaran. Cabaran demi cabaran kita perlu atasi dengan iman yang teguh. Berapa jumlahnya cabaran yang kita hadapi, yang kita dapat lalui, yang dapat kita atasi, sama ada yang lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Itulah jumlahnya iman kita terus teguh. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pada masa ini cabaran yang kita hadapi memang begitu mencabar. Terutama sekali dalam suasana kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini, bahwa bukan hanya masalah penyakit yang kita hadapi, penularan penyakit ini, tetapi dari segi ekonomi dan sebagainya. Ditambah lagi cabaran kita. Dengan ini saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan yang percaya pada Tuhan, hal ini tidak akan melemahkan iman kita, tetapi menambahkan lagi jumlah keteguhan iman kita. Karena ditambah lagi cabaran. Semakin banyak cabaran, semakin banyak kesulitan yang kita hadapi, semakin teguhlah iman kita. Inilah yang disebut imannya bertambah teguh. Amin, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan ini, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu iman bertambah teguh karena didorong kepada rohani. Iman bertambah teguh karena adanya latihan ibadah. Iman bertambah teguh karena hidup suci. Iman bertambah teguh karena stabil pendengaran firman Tuhan. Sesuai dengan jumlah masalah dan cabaran yang kita hadapi. Itulah yang menyebabkan iman kita menjadi teguh. Semakin banyak cabaran yang kita tempuhi, yang kita hadapi, semakin kuatlah iman kita. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Dengan ini, mari kita renung-renung dan koreksi dalam hidup kita. Apakah cabaran yang kita hadapi selama ini? Cabaran demi cabaran ini bukan melemahkan iman kita, tapi meneguhkan iman kita. Karena itu, sahutlah dorongan rohani. Latihkanlah dirimu beribadah. Jalanilah hidup yang suci. Dengarlah firman Tuhan secara stabil. Dan hadapilah masalah atau cabaran dengan iman yang teguh. Pasti kita mendapat kekuatan bukan hanya pada hari ini,
tapi sampai kita bertemu dengan Tuhan, tetap iman kita teguh. Bagaimana iman saudara dan saudari? Apakah tetap teguh ataupun mulai lemah, terutama sekali berhadapan dengan pandemik pada ketika ini? Dengan ini, mari saya ajak sekali lagi saudara dan saudari berdoa agar kita sama-sama memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan buat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami muliakan di dalam nama Yesus, pagi hari ini sekali lagi kami menaikkan pujian dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami sudah selesai untuk belajar mendengar firman-Mu, di mana Tuhan kehendaki supaya iman kami ini teguh, sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan apa yang kami hadapi ketika ini. Di mana semakin banyak cabaran yang kami hadapi, semakin iman kami kuat dan teguh. Inilah yang Engkau kehendaki. Untuk itu saya serahkan kepada Tuhan bagi anak-anak-Mu yang sudah mengikuti siaran ini, agar iman kami sama-sama diberi kekuatan dan kami memiliki iman yang teguh, sehingga kedatangan-Mu yang kedua kali, sama ada di dunia ini ataupun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih perhatian saudara-saudari, dikasih Tuhan, pasti diberkati. Shalom. Haleluya. Terima kasih kepada Pastor Raymond atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Saya percaya bahwa firman Tuhan tersebut mampu meneguhkan pendirian iman kita semua. Baiklah, terdapat beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Pertama, uang persembahan keluarga yang ada di pungut boleh disampaikan secara bersemuka kepada bendahari sidang, atau juga boleh disalurkan secara online banking kepada nomor account yang tertera seperti di bawah. Ibadah online masih dijalankan pada minggu hadapan. Oleh itu, marilah kita terus aktif dan turut serta dalam ibadah. Akhir sekali, untuk menutup ibadah online kita pada pagi hari ini, seperti biasa bila Anda keluar, ikut SOP yang telah ditetapkan. Jaga kesehatan Anda dan jaga penjarakan Anda. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati.